warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Gladys Tuka, NPM 0332211060 kelas 7B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya dengan mata kuliah kepemimpinan PAUD. Baik, di sini saya langsung saja untuk menjelaskan materi saya yang telah saya buat dengan judul yang pertama yaitu 1. Model-model kepemimpinan PAUD, dan yang kedua gaya kepemimpinan PAUD, yang ketiga kepemimpinan dan manajemen, dan yang keempat level kepemimpinan di sekolah, dan yang terakhir yang kelima fungsi dan peran Kepsek. Baik, saya langsung saja ke materi yang pertama yaitu 1. Kepemimpinan situasional. Ciri-ciri pimpinan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan karakter tim, antara otoriter, demokratis, atau delegatif sesuai kebutuhan. Kepemimpinan instruksional dengan ciri-ciri fokus pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Kepemimpinan aktif memantau kegiatan pembelajaran, memberi umpan balik dengan dukungan profesional kepada guru, dan juga kepemimpinan ini berpartisipasi atau berdemokrasi. Ciri-ciri mengajak semua pihak atau guru, orang tua, staf terlibat dalam pengambilan keputusan, komunikatif dan terbuka terhadap ide baru, meningkatkan rasa memiliki dalam tim. Dan yang keempat, kepemimpinan servan pelayan. Ciri-ciri pemimpin melayani kebutuhan guru, anak dan orang tua, menenangkan empati, kepedulian dan kolaborasi, membangun lingkungan yang hangat dan super aktif. Kepemimpinan situasional. Kedua, gaya kepemimpinan PAUD. Gaya kepemimpinan PAUD atau pendidikan anak usia dini mengacu pada cara seorang kepala sekolah atau pengelolaan PAUD dalam mengarahkan, memotivasi dan mengelola guru, staf, serta lingkungan belajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Karena PAUD berfokus pada anak usia dini, gaya kepemimpinan yang diterapkan biasanya harus hangat, kolaborasi, dan berorientasi pada perkembangan anak. Berikut beberapa gaya kepemimpinan yang umum diterapkan di PAUD beserta penjelasannya. Yang pertama, kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Ciri-ciri kepala PAUD melibatkan guru dan staf dalam pengambilan keputusan, terbuka terhadap masukan dan mendorong kerjasama kelebihan, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Contohnya, kepala PAUD mengajak guru berdiskusi, menentukan tema pembelajaran semester depan. Dan yang kedua, kepemimpinan transformasional. Ciri-ciri yang pertama itu pemimpin memberi inspirasi, memiliki visi yang jelas dan memotivasi guru untuk berkembang kelebihan, menumbuhkan semangat inovasi dan perubahan positif. Contohnya, kepala PAUD mengadakan pelatihan kreativitas guru dan memperkenalkan pendekatan bermain berbasis proyek yang akan dipimpin situasional. Yang ketiga, kepemimpinan dan manajemen. Gaya kepemimpinan PAUD atau pendidikan anak usia dini mengacu pada cara seseorang kepala sekolah
atau pengelolaan PAUD dalam mengarahkan motivasi dan mengelola guru, staf, serta lingkungan belajar agar tujuan pendidikan dapat tercapai, karena PAUD berfokus pada anak usia dini. Gaya kepemimpinan yang diterapkan biasanya harus sangat kolaboratif dan berorientasi pada perkembangan. Dan yang keempat, level kepemimpinan di sekolah biasanya terdiri dari beberapa tingkatan seperti yang pertama ketua OSIS atau organisasi siswa intra sekolah, yang kedua wakil ketua OSIS, yang ketiga sekretaris OSIS, dan yang keempat bendahara OSIS, dan yang kelima ketua kelas, yang keenam wakil ketua kelas, yang ketujuh sekretaris kelas, yang kedelapan bendahara kelas, dan yang kelima fungsi dan peran kepala sekolah atau KEPSEK sangat penting dalam menjalankan proses pendidikan di sekolah. Berikut beberapa fungsi dan peran KEPSEK. Yang pertama itu pemimpin KEPSEK, pemimpin sekolah dan bertanggung jawab atas keseluruhan proses pendidikan. Dan yang kedua, pengambilan keputusan KEPSEK, membuat keputusan penting terkait dengan kebijakan sekolah, kurikulum, dan sumber daya alam. Dan ketiga, pengawas KEPSEK, mengawasi kinerja guru, staf, dan siswa untuk memastikan kualitas pendidikan. Dan yang keempat, komunikator KEPSEK berkomunikasi dengan orang tua atau guru, staf, dan masyarakat untuk mempromosikan sekolahnya. Yang kelima, pengembangan kurikulum. KEPSEK mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang relevan dan kebutuhan siswa. Yang keenam, pengelolaan sumber daya. KEPSEK mengelola sumber daya sekolah, termasuk keuangan, fasilitas, dan peralatan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.